Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait tentang cabang ilmu mekanika. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Jadi pada soal yang pertama ini kita diberikan informasi dari pergerakan suatu benda yang bergerak selama selang waktu 8 detik sebagai fungsi dari posisinya. Kemudian berdasarkan grafik ini, kita disuruh untuk mencari berapakah jarak dan perpindahan, kecepatan, dan kelajuan benda ketika benda itu telah bergerak selama 7 detik pertama. Oleh karena itu, langkah pertama yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah kita akan mencoba menjawab poin A terlebih dahulu, yakni mencari jarak dan perpindahannya. Oke, untuk jarak itu, jadi jarak itu merupakan suatu besaran skalar. Oke, jadi berdasarkan grafik ini dapat kita lihat bahwa pergerakan benda itu pada saat detik ke-0 hingga detik kedua itu, maka benda telah menempuh jarak sejauh 10 meter. Kemudian pada detik kedua hingga detik keempat, maka benda itu mengalami perubahan posisi sejauh 5 meter. Kemudian dari detik keempat hingga detik kelima, terlihat ada garis lurus yang menandakan bahwa benda tidak mengalami perubahan posisi. Berarti pada waktu detik keempat hingga detik kelima itu, maka benda dikatakan dalam keadaan diam. Selanjutnya, dari detik kelima hingga detik keenam, benda kembali bergerak itu sejauh 5 meter. Lalu dari detik ke-6 hingga detik ke-7, benda kembali bergerak sejauh 5 meter. Oleh karena itu, jarak total yang ditempuh dari benda tersebut mulai dari detik ke-0 hingga detik ke-7 itu yakni sejauh 25 meter, yakni merupakan penjumlahan jarak yang ditempuh dari 0 hingga ke 7 detik. Selanjutnya kita mencari perpindahan benda. Jadi perlu diketahui bahwa perpindahan itu merupakan besaran vektor. Jadi dia memiliki arah dan juga nilai. Terkhusus pada pergerakan ini, maka kita mengasumsikan bahwa titik 0 ini merupakan titik asal dari benda tersebut. Sehingga kita lihat dari detik 0 hingga detik kedua itu, benda mengalami perubahan posisi sebesar 10 meter. Kemudian dari detik kedua hingga detik keempat itu, benda mengalami perubahan posisi sejauh 5 meter. Tetapi ini arahnya ke bawah, ya. Kalau arahnya ke bawah itu menandakan bahwa benda itu mulai berbalik arah menuju arah titik asalnya. Sehingga kita berikan tanda minus di sini. Selanjutnya dari detik kelima hingga dari detik keempat hingga detik kelima, benda tidak mengalami perubahan posisi, berarti dia diam. Kemudian dari detik kelima hingga detik keenam itu, benda bergerak menuju titik asalnya sejauh 5 meter. Jangan lupa berikan tanda minusnya. Kemudian dari detik ke-6 hingga detik ke-7 itu, benda telah melewati posisi titik asalnya dan mengalami perubahan posisi sejauh minus 5 meter. Oleh karena itu, besar perpindahan benda dari detik ke-0 hingga detik ke-7 itu, maka kita cukup meninjau posisi akhir benda dikurangi dengan posisi awalnya. Karena posisi awal benda itu berada di 0 dan akhirnya itu berada di 5 meter di sebelah kiri benda atau titik asal, maka dapat dikatakan bahwa besar perpindahan dari benda tersebut yakni sebesar minus 5 meter. Selanjutnya, kita menjawab berapakah kecepatan benda pada 7 detik pertama. Kalau kita berbicara tentang kecepatan, berarti dia merupakan besaran vektor. Oleh sebab itu, kecepatan merupakan perpindahan dibagi dengan waktu. Berdasarkan hasil yang kita peroleh pada poin A ini, diperoleh itu perpindahan benda yakni sebesar minus 5 meter, kita bagikan dengan 7 detik, maka kita peroleh angka sebesar minus 0,71 meter per sekon. Kemudian untuk kelajuan benda pada 7 detik pertama berarti
jarak dibagi dengan waktu, maka kita peroleh nanti angka sebesar 3,57 meter per sekon. Kemudian untuk soal yang kedua, ini merupakan terkait tentang dinamika ya, usaha dan energi. Jadi ada suatu bidang miring dengan kemiringan sebesar 30 derajat, lalu terdapat suatu benda bermassa 20,45 kg yang ditarik itu ke arah atas menyerong ya sebesar 153,746 Newton. Apabila kita diberikan informasi nilai koefisien kinetik dari bidang miring ini, yakni sebesar 0,2, maka tentukanlah besar usaha total yang dilakukan pada benda jika selama penarikan gaya tersebut benda mengalami perubahan posisi sejauh 5,24 meter. Di sini diberikan kewajiban khusus, tuliskan jawaban Anda dalam 3 angka penting. Baik, jadi yang diminta itu adalah usahanya. Seperti kita ketahui bahwa usaha itu merupakan hasil kali antara gaya dengan perpindahannya. Berdasarkan gambar ini, maka total gaya yang bekerja pada saat kita menarik benda itu ada 3 ya, yakni F itu sendiri, gaya tariknya, kemudian ada W sin theta, lalu ada gaya geseknya, mu k dikalikan dengan N. Kesemua resultan gaya ini kita kalikan dengan perubahan posisinya, yakni S. Maka apabila kita sederhanakan, kita pecah W-nya itu menjadi M kali G, lalu N-nya itu menjadi Mg cos theta, maka nanti kita peroleh persamaan berikut. Sampai di sini, kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Dengan menggunakan nilai G 9,8 meter per sekon pangkat 2, maka nanti kita peroleh itu besar usaha totalnya, yakni sebesar 98,7 Joule. Untuk soal yang ketiga, sebuah benda dilemparkan dari atas gedung yang tingginya 120,25 meter dengan sudut elevasi sebesar 60 derajat terhadap sumbu horizontal dengan kecepatan awal sebesar 70 km per jam. Berdasarkan informasi ini, maka tentukanlah tinggi maksimum benda diukur dari permukaan tanah dan jangkauan terjauh dari benda tersebut. Tuliskan jawaban Anda dalam 2 angka penting. Di sini digunakan G itu sebesar 9,8 meter per sekon pangkat 2. Baik, apabila soal nomor 3 ini kita ilustrasikan, maka akan kita peroleh gambar sebagai berikut. Untuk menentukan berapa ketinggian maksimumnya, jadi berdasarkan gambar ini, maka Hmax itu lain merupakan penjumlahan antara H1 ditambah dengan H2. Oke, kemudian dengan menggunakan persamaan gerak parabola untuk ketinggian maksimum, maka kita peroleh persamaan berikut ini. H sama dengan H1 ditambah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Apabila informasi dari soal kita masukkan, nilai H1-nya yaitu 120,25 meter, lalu nilai sudutnya 60 derajat, nilai percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon pangkat 2, lalu nilai kecepatan awalnya 70 km per jam, kita ubah terlebih dahulu menjadi 70 km per jam menjadi satuan meter per sekon. Lalu kita operasikan, kita kalikan, kita bagi, lalu kita jumlahkan, maka nanti kita peroleh angka sebesar 134,55 meter. Tetapi pada soalnya itu dia meminta jawabannya itu dalam 2 angka penting. Berarti nilai 134,55 meter itu kita bulatkan menjadi 130 meter. Tetapi ini kan masih 3 angka penting ya. Maka untuk menjadikannya 2 angka penting, maka kita taruhkan angka bar di angka terakhirnya. Maka kita peroleh jawaban sebagai berikut. Setelah menentukan ketinggian maksimumnya, sekarang kita coba untuk mencari berapa jangkauan maksimum. Kita mencari berapa jangkauan maksimum dari benda tersebut. Oke. Langkah pertama untuk mencari jangkauan maksimumnya, maka kita perlu mengetahui berapa waktu yang diperlukan benda
mulai dari awal penembakan sampai dengan dia menyentuh tanah. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka kita bisa menggunakan gerak vertikal, yakni persamaan minus Y sama dengan V0 YT dikurang setengah GT pangkat 2. Di sini saya berikan tanda minus itu terkait tentang titik acuannya. Jadi ini saya ambil sebagai titik acuan, maka dari titik ini ke atas dia bernilai positif, dari titik ini ke bawah dia bernilai negatif. Oke, jadi saya gunakan angka minus di situ. Minus Y sama dengan V0 YT dikurang setengah GT pangkat 2. V0 Y-nya itu merupakan kecepatan awal benda relatif pada sumbu Y-nya, maka kita peroleh minus Y sama dengan V0 sin theta T dikurang setengah GT pangkat 2. Apabila kita memasukkan angka-angkanya, yakni Y-nya itu sebesar 120,25 meter, lalu V0-nya itu hasil konversi kecepatan ini dalam bentuk meter per sekon, θ-nya itu 60 derajat, lalu kita masukkan nilai G-nya itu sebesar 9,8 meter per sekon pangkat 2, maka nanti kita peroleh angka T yang memenuhi, yakni sebesar 6,94 sekon. Setelah mendapatkan waktu benda selama berada di udara sampai menyentuh tanah, maka kita bisa menentukan berapa jangkauan maksimumnya dengan menggunakan persamaan R sama dengan V0x dikalikan dengan T. Yakni V0x itu merupakan kecepatan awal benda pada arah sumbu X, yakni sebesar V0 cos theta. Dengan memasukkan nilai T yang kita peroleh, yakni 6,94 sekon, lalu kita kalikan dengan kecepatan awalnya, maka nanti kita peroleh jarak maksimumnya itu yakni sebesar 67,6 meter. Adapun dalam dua angka penting, maka kita cukup bulatkan saja, kita peroleh angka sebesar 68 meter. Sekarang, untuk soal yang keempat. Perhatikanlah gambar berikut. Tentukan energi kinetik yang hilang selama tumbukan apabila setelah tumbukan kedua mobil itu menyatu. Diketahui massa mobil A dan mobil B itu adalah 1750 kg. Jadi berdasarkan konteks soalnya, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa soal ini merupakan soal dari impuls dan momentum. Pada soal ini kita diberikan clue, yakni selama tumbukan, setelah tumbukan itu kedua mobil menyatu, berarti dia tidak lenting ya, tidak lenting sempurna. Oleh karena itu, kita tentukan terlebih dahulu berapa energi kinetik benda sebelum tumbukan. Yakni energi kinetik sebelum tumbukan itu kita peroleh dengan persamaan seperdua mv pangkat 2, atau untuk kedua mobil ini menjadi seperdua m dalam kurung va pangkat 2 ditambah vb pangkat 2. Karena M-nya atau massa mobilnya sama, yakni 1750 kg. Kemudian kita masukkan nilai VA-nya dan VB-nya, yakni 75 meter per sekon untuk VA, lalu untuk VB-nya itu sebesar 50 meter per sekon, maka nanti kita peroleh energi kinetik sebelum tumbukan itu, yakni sebesar 7,1 megajoule. Kemudian, pada saat setelah tumbukan, kedua buah mobil A dan B itu dia menyatu. Berarti mobil A dan mobil B itu memiliki kecepatan akhir yang sama. Oke, dengan menggunakan hukum kekalan momentum, berarti kecepatan akhir dari kedua buah mobil itu dapat kita peroleh dengan menggunakan persamaan V aksen sama dengan MAVA ditambah MBVB dibagi dengan M besar, di mana M besar ini merupakan penjumlahan antara massa mobil A dan massa mobil B. Setelah memasukkan angka-angkanya, maka nanti kita peroleh energi kinetik kedua buah mobil setelah tumbukan itu, yakni sebesar 6,8 megajoule. Adapun untuk energi kinetik yang hilang itu cukup kita selisihkan energi kinetik kedua buah mobil setelah tumbukan dikurang dengan energi kinetik kedua buah mobil setelah tumbukan. Maka nanti kita peroleh angka sebesar minus 0,30 megajoule.
Untuk soal yang terakhir masih tentang impuls dan momentum ya. Jadi ada dua buah benda, benda A dan benda B yang masanya itu 4,21 kg untuk benda A, sedangkan untuk benda B itu masanya 8,33 kg. Kemudian benda A dan benda B itu bergerak dengan kecepatan masing-masing 8,6 meter per sekon dan 4,7 meter per sekon yang bergerak saling mendekati. Di sini kita diberikan syarat, jika terjadi tumbukan lenting sempurna, maka berapakah kecepatan akhir dari kedua buah benda tersebut. Baik, untuk menjawab soal ini, maka kita recall kembali hukum kekalan momentum, yakni MAVA tambah MBVB sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen, maka nanti kita peroleh hasil 75,36 dan seterusnya yang kita tulis sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita gunakan informasi bahwa terjadi tumpukan lenting sempurna. Oleh karena itu kita bisa menggunakan persamaan koefisien restitusi. V1 kurang V2 sama dengan minus E dalam kurung V1 aksen kurang V2 aksen. Pada tumbukan lenting sempurna, nilai koefisien restitusinya itu dia bernilai 1. Ya, sehingga apabila kita mengurangkan V1 kurang V2, lalu mengganti nilai E-nya itu sama dengan 1, maka kita peroleh persamaan kedua berikut. Selanjutnya, untuk mencari VA aksen dan VB aksen, maka kita bisa melakukan teknik eliminasi dan substitusi. Maka nanti setelah kita mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, lalu kita substitusi nilai-nilai yang diperoleh, maka nanti kita akan peroleh bahwa besar V1 aksen itu sebesar 3,42 meter per sekon dan V2 aksen itu yakni sebesar 7,32 meter per sekon. Baiklah, kalau begitu sekian video kali ini tentang pembahasan 5 soal mengenai mekanika. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.